Jangan jadikan buruh itu menjadi korbannya saja gitu loh. Kalau pengusaha lebih tegas, misalnya ada ilegal kos, lapor. Pemerintah harus tegas mengatasi itu. Di studio telah hadir Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Bang Timbul Siregar. Kita akan membahas masalah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diterbitkan pemerintah pada 2020 dan akhirnya pada 2021 di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini untuk sementara selama 2 tahun akan ditunda pelaksanaannya. Apa kabar, Bang Timbul? Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Monitor Indonesia, Bang. Ya, terima kasih. Sama-sama terima kasih juga sudah diundang di Monitor Indonesia. Biasanya tampil di di TV televisi ya, stasiun televisi nasional. Sekarang di Studio Monitor Indonesia. Monitor Indonesia. Ya, terima kasih untuk undangannya. Ya. Bang, kita bahas dulu, Bang. Ini demo buruh nih, Bang. Ya. Ini kan masih terus terjadi seperti kemarin ya. Itu, Bang, kenapa sih, Bang, demo buruh ini terus terjadi? Apa sih penyebabnya, Bang? Ya, jadi memang salah satu yang biasa dilakukan oleh kalangan buruh dalam menuntut ataupun meminta keadilannya adalah dengan demonstrasi dan juga ada mogok kerja ya. Nah, kedua hal ini memang konstitusional karena demo itu pun diatur di Undang-Undang 9 tahun 98 mengungkapkan sesuatu yang diharapkan oleh pendemo. Kalau mogok kerja itu diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi dua hal ini adalah hal yang biasa yang memang menjadi sebuah instrumen ataupun alat untuk bisa menyampaikan keluhannya, bisa memperjuangkan cita-cita dari buruh itu sendiri. Nah, jadi kalau bicara demo buruh kemarin, ya itu memang sudah menjadi bagian yang dirancang dalam rangka merespon atas putusan Mahkamah Konstitusi yang di 2021 lalu mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja, metode Omnibus Law ini inkonstitusional bersyarat ya selama 2 tahun ini. 2 tahun. Jadi kalau lewat nanti November 2023, maka menjadi inkonstitusional permanen. Nah, jadi artinya tidak berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, selagi memang sekarang ini inkonstitusional bersyarat, memang kalau kita lihat poin-poin dalam putusan MK itu memang agak membingungkan juga ya. Disebut inkonstitusional tapi masih dibolehkan beroperasi, masih berjalan. Nah, tetapi dikasih waktu 2 tahun ini. Nah, dengan catatan bahwa memang metode Omnibus Law ini tidak dikenal di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Undang-Undang tentang pembuatan peraturan perundangan P3 ya. Nah, makanya sekarang sudah terbit Undang-Undang 13 tahun 2022, revisi kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2011 yang memasukkan metode Omnibus Law ini sehingga menjadi legitimasi untuk perbaikan dari apa yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi memang ini bagian dari upaya pemerintah untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan memang metode Omnibus Law yang dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dikenal di Undang-Undang 12. Nah, akhirnya muncullah sekarang di Undang-Undang 13 tahun 2022 yaitu revisi kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundangan ini. Nah, yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini minim partisipasi, jadi tidak diajak. Ya, padahal pasal 96 Undang-Undang 12 jelas bahwa memang partisipasi masyarakat itu harus dibuka. Dan kalau kita lihat ya misalnya di klaster ketenaga kerjaan yang menjadi concern para buruh sekarang ini adalah proses pembuatannya juga tidak melibatkan, tiba-tiba sudah draftnya masuk ke DPR. Pada saat proses di DPR juga bagaimana
partisipasi publik sangat jarang, sangat Berarti ini. Dan organisasi buruh itu nggak dilibatkan semua berarti dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin? kalaupun dilibatkan segelintir. Hanya segelintir? Padahal serikat pekerja, serikat buruh ini itu banyak, ya. Konfederasi aja bisa sampai 15, federasi aja bisa sampai 120. Apalagi 120 organisasi buruh. federasinya, tingkat federasi. Apalagi serikat pekerja tingkat perusahaan, itu ribuan. Nah, artinya Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan kan akan berdampak pada seluruh buruh. Tidak hanya untuk segelintir buruh. Nah, artinya ini yang menurut kami pun proses pembuatannya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang minim partisipasi. Saya ingat pada saat proses pemberian draft ini ke DPR, Menko Perekonomian kan membentuk tim perumus draft RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Tapi tim ini tidak jalan. Nah, artinya hanya formalitas. Sehingga ketika masuk draft itu ke DPR, kita tidak punya ruang untuk memberikan masukan. Nah, seperti kami pun di opsi ya tidak diajak dan sebagainya. Walaupun memang ada beberapa hal yang kita sampaikan sebagai usulan perbaikan. Misalnya, bagaimana tentang pesangon yang selama ini menjadi isu konflik. Ketika terjadi PHK, ketika terjadi perselisihan PHK, bisa diajak lari sampai Mahkamah Agung. Nah, bagaimana demo, mogok, dan sebagainya hanya gara-gara pengusahanya kabur. Pengusaha tidak mau bayar pesangon dan sebagainya. Nah, saya pernah usulkan supaya bagaimana pesangon ini diikutkan sebagai bagian dari jaminan sosial. Pada saat ini, yang existing sekarang, kan ada kewajiban pengusaha. Kalau kita baca PSAK 24 ya, standar akuntansi 24, pengusaha itu kan harus mencadangkan 8,3% dari upah untuk PHK, kompensasi PHK. Nah, sekarang kita geser dari yang dicadangkan pengusaha, ditaruh di BPJS Ketenagakerjaan. Statusnya masih punya pekerja, punya pengusaha, uang-uang pengusaha. Nah, tetapi ketika terjadi PHK nanti, tinggal mudah. Di sana sudah ada uangnya. Nah, jadi kembali bahwa kita harus mendorong bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu juga bisa memperbaiki secara signifikan kondisi iklim hubungan industrial. Kondisi iklim hubungan industrial yang sekarang kan kampanyenya berkeadilan kan begitu ya. Bahwa hubungan industrial itu menjadi motor penggerak produktivitas. Ada 8 sarana hubungan industrial. Kalau ini nggak berjalan, produktivitas kita akan turun. Kalau kita turun, kita akan kalah dengan negara tetangga seperti itu. Nah, makanya iklim hubungan industrial ini juga harus diperbaiki gitu. Jangan seperti biasa-biasa yang akhirnya tetap ada mogok, tetap ada demo, tetap ada protes, bla 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 dan sebagainya. Nah, jadi salah satu misalnya buka ruang negosiasi, buka ruang diskusi, terima ataupun pertimbangkan usulan-usulan. Misalnya tadi seperti PHK, kompensasi PHK menjadi bagian integral dengan jaminan sosial seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana terkait dengan pengupahan ya, yang memang juga sampai sekarang masih menjadi isu polemik perselisihan. Bang, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dibuat dengan metode Omnibus Law gitu kan. Itu kan pemerintah menyatakan itu supaya investor banyak datang ke Indonesia gitu kan. Mungkin yang jadi pertanyaan mungkin Bang, apakah memang investor itu masuk ke suatu negara itu karena hukum tenaga kerja di negara itu, apa mungkin ininya Bang? Korelasinya Bang. Jadi kalau kita membaca referensi misalnya World Economic Forum ya, World Economic Forum itu juga kendala investasi itu kan memang ada hukum ketenagakerjaan, tapi di urutan yang paling urutan ke-11 lah. Ke-11 ya? Jadi artinya yang pertama, kedua, ketiga yang klasik itu kan tentang bagaimana kepastian hukum, bagaimana suku bunga pinjaman, bagaimana juga dengan birokrasi, keamanan, bagaimana juga dengan illegal cost dan keamanan dan sebagainya. Menurut saya ya, ini bagian yang
masuk iya, tapi tidak menjadi prioritas yang di atas gitu loh. Nah, jadi kalaupun sekarang nih Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, direalisasikan, kalau yang namanya illegal cost masih banyak, birokrasi juga masih panjang, suku bunga masih tinggi, ya bahan baku masuk juga dipersulit dan sebagainya, ya nggak akan banyak juga yang masuk. Jadi nggak pengaruh juga ini. Nggak pengaruh juga. Sekarang nih, kita lihat nih ya, oke, nanti mungkin argumentasi karena COVID, oke, selama ini kan kita terjadi defisit angkatan kerja. Makanya dilahirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengatasi defisit angkatan kerja. Supaya surplus, artinya angkatan kerja yang muncul bisa diatasi dengan pembukaan lapangan kerja. Lebih banyak kan gitu. Nah, sampai sekarang kan masih defisit. Nah, persoalannya adalah apakah pemerintah punya semacam strategi untuk memastikan terjadi surplus angkatan kerja dengan adanya ini? Kan kita juga belum tahu. Tidak ada parameternya juga gitu. Iya kan? Artinya apakah illegal cost itu bisa diturunkan sampai 50%, 60%? Belum tentu juga. Di kawasan industri masih aja laporan dari teman-teman, masih ada tuh pengusaha-pengusaha yang dimintain. Gitu ya? Oh iya, artinya jangan juga menurunkan sesuatu, tapi yang di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5-nya ini nggak diotak-atik gitu. Ya sama aja gitu ya. Iya, investor nggak datang juga gitu kan. Sebagai contoh nih ya, saya ingat sekali nih, ketika pemerintah mau menggolkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kan narasi yang dimunculkan adalah kita mau menarik investasi, kita butuh investor. Betul, lapangan kerja harus dibuka. Betul, kita sepakat. Semua serikat pekerja pasti sepakat. Tapi ketika Undang-Undang 13 2003 disahkan, dibuat turun, apakah investasi itu meningkat? Itu belum, enggak juga ternyata. Jadi nggak ada korelasi juga ya? Ya kalau memang hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak juga diperbaiki, malah diperbaiki malah yang disasar yang di bawah-bawah ini. Di bawah-bawah. Ini yang menurut saya harus fair. Jangan jadikan buruh itu menjadi korbannya saja gitu loh. Kalau pengusaha lebih tegas, misalnya ada illegal cost, lapor. Pemerintah harus tegas mengatasi itu. Supaya yang ilegal ini bisa untuk membayar upah buruh. Kalau sekarang pengusaha masih senang dengan illegal cost tapi keras terhadap buruh upahnya, kan nggak adil gitu loh. Ya, tapi kenapa sih keras terhadap buruh padahal gaji di Indonesia itu kan upah itu kalau menurut kamu seperti apa sih? Masih rendah atau seperti apa, Pak? Ya kalau kita bandingkan sebenarnya labor cost kita kan juga tidak terlampau tinggi ya. Kalaupun dengan jaminan sosial itu kan tidak seperti yang di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Jaminan sosialnya di Singapura, Malaysia itu lebih tinggi, 25-30%. Kita kan masih sekitar yang dikontribusi pengusaha itu kan masih sekitar 11-12%. Ya. Artinya apa? Kalau dari persentase menurut saya masih rendah. Cuma kalau illegal cost-nya ini digabungkan ya tinggi. Tapi kan sebenarnya yang mau diatasi ya illegal cost ini. Ini dulu yang 1 sampai 10 ini dulu, yang ke-11 ke-11 ke atas itu yang termasuk juga ini termasuk kepentingan buruh di sini, kesejahteraan buruh. Ini seharusnya nggak terlalu ini ya. Jadi artinya mau saya katakan bahwa memang tentunya semangat membuka lapangan kerja ya harus kita dorong, harus kita jadikan bagian dari pembukaan lapangan kerja untuk memberikan lapangan kerja untuk para rakyat kita. Tetapi ketika menggunakan strategi yang salah, lapangan kerja nggak kebuka, buruhnya tidak terlindungi. Padahal kan buruh, pekerja ini kan soko guru pembangunan. Bung Karno kan menekankan itu bahwa bagaimana konsumsi agregat kita ini kan dikontribusi oleh para buruh yang punya pendapatan dan konsumsi. Kalau pendapatannya ini nilai daya belinya turun, bagaimana bisa meningkatkan konsumsi agregat kan begitu. Bagaimana ketika dia bekerja tidak dilindungi haknya dalam bekerja, sekarang kerja besok pengangguran lagi. Kan ini kan persoalan bagaimana pekerja itu juga punya hak atas bekerja, penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, dan itu juga jaminan sosial yang layak. Ya? Dan itu semuanya di Undang-Undang Dasar, diturunkan dalam Undang-Undang. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, sangat sederhana. Jaminan sosial hari tua, jaminan sosial, jaminan pensiun wajib.
Tapi kan masih sekitar 13,6 juta pekerja yang merasakan jaminan pensiun itu. Dari 49 juta. Berarti masih jauh. Ya, artinya masih banyak pekerja formal kita yang tidak dilindungi. Ketika nanti mereka masuk dalam masa pensiun, mereka pakai apa? Itu masih pekerja formal ya? Itu masih belum pekerja lagi formal. Nah, informal. Ini juga informal. Saya mau katakan benar bahwa selama ini pemerintah hanya fokus pekerja formal. Itu yang 49 juta ini tadi? Kalau BPS mengatakan ada pekerja informal itu 77 jutaan. Informal 77 juta? Nah, kalau kita lihat data di BPS Tenagakerjaan, baru sekitar 3,5 juta di akhir tahun 2021 kemarin yang dilindungi. Yang pekerja informal? Informal. Nah, saya bilang gini, pemerintah memang punya semangat untuk terus meregulasikan, mewajibkan. Dan kalau kita baca Peraturan Presiden 109, Peraturan Presiden nomor 109, pasal 7 dan 8, sebenarnya pekerja informal itu juga wajib ikut jaminan kecelakaan kerja kematian. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengawal Perpres ini. Nah, seperti misalnya pekerja ojek online. Wajib itu hukumnya ikut jaminan kecelakaan kerja kematian. Sehingga mereka ketika mencari nafkah, resikonya bisa dijamin oleh... Tapi itu yang ke ojek online itu nggak ada itu. Nah, jadi gini, di Peraturan Menteri Tenagakerja nomor 5 tahun 2021, dengan sangat jelas, wajib dan aplikatornya harus proaktif. Artinya, pendaftaran harusnya dilakukan oleh si aplikator. Tetapi kan tidak terjadi. Sehingga pekerja ojek online yang terdaftar di BPS Tenagakerjaan juga belum maksimal. Itu ada sekitar 3 jutaan itu ya jumlahnya ya? Enggak, itu yang beserta dengan yang lainnya. Jadi 3,5 juta itu pekerja-pekerja informal lainnya, termasuk di situ di dalamnya pekerja ojek online. Jadi seperti kejadian Cibubur kemarin, ada pekerja ojek online yang terkena musibah meninggal, tidak terlindungi oleh BPS Tenagakerjaan. Tidak terlindungi. Tidak terlindungi. Risiko ojek online itu kan di jalanan kan tinggi. Ya? Peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 mengatakan wajib didaftarkan dan harus menyertakan aplikator. Artinya mau saya katakan begini, peraturan ini sudah ada. Kenapa tidak bisa pemerintah dalam tanda kutip memaksa aplikator untuk mendaftarkan pekerjanya? Kan begini, ketika saya mau jadi pekerja ojek online kan saya harus buat perjanjian dengan si aplikator. Harus dimasukkan dalam perjanjian itu pekerja ojek online, GrabCar dan sebagainya, ya dalam perjanjian wajib menjadi peserta. Harusnya kan harus itu dimunculkan. Karena perpresnya juga sudah ada. Perpresnya ada, permenakernya ada. Tapi ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Coba kalau kita lihat baca perjanjian mereka, nggak ada disebut-sebut. Nah, sehingga ketika dimasukkan, mereka terdaftar hanya 16.800 per orang per bulan. Nggak terlampau besar biayanya. Tapi mereka sudah terlindungi. Nah, kalau aplikator ini dipaksa entah tanda kutip apa oleh pemerintah, mereka menjalankan, artinya pekerja yang masuk menjadi ojek online otomatis terdaftar kan? Otomatis terlindungi. Sehingga kejadian Cibubur di mana pekerja ojek online ini tertabrak oleh tangki minyak itu kan dilindungi. Paling tidak ketika dia meninggal dunia, anaknya, ahli warisnya akan mendapatkan santunan. Anaknya akan mendapatkan beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. 2 orang maksimal. Mau kita katakan bahwa negara melalui BPJS Tenagakerjaan menjamin anak almarhum ini menjadi sarjana. Kan tidak putus sekolah begitu. Tapi kan faktanya dia tidak terlindungi, tidak terdaftar. Ini merupakan kelalaian terhadap pasal 34 Peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 itu. Kan ini persoalan hukumnya sudah ada. Hukum positifnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenagakerja, Peraturan Presiden. Tapi kembali tidak ada struktur hukum pengawas ini untuk memastikan. Kementerian Perhubungan kan harusnya mengawal Peraturan Menteri Tenagakerja ini. Menteri Tenagakerja juga harus mengawal Peraturan Menteri Tenagakerjanya. Sehingga ketika ada pekerja mau mendaftar sebagai pekerja ojek online misalnya, membuat perjanjian, harus tercantum dalam perjanjian itu.
Perjanjian itu yang nanti menjadi dasar si aplikator mendaftarkan. Iya. Berapa iurannya? 16.800. Dari mana iurannya? Nanti tinggal dibicarakan. Iya. Bisa dari bonus, Iya. ya kan? Bisa diambil 1.000 perak satu hari. Iya. Dia kerja 20 hari aja 20.000. Iya. Sudah lebih dari cukup. 16.800. Iya, kalau memang harus seperti itu. Dari sisi jumlah iuran menurut saya tidak menjadi isu. Tapi kan bagaimana kesungguhan pemerintah, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja menjalankan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 ini. Bagaimana aplikator mematuhi isi itu. Nah ini kan persoalan. Apalagi resiko mereka tinggi. Apalagi di resiko jalanan, mereka ya. tinggi, betul. Sangat tinggi kan. Iya. Kalau terjadi kecelakaan, mereka akan dirawat sampai sembuh. Iya. Berapa biayanya? Iya. Sampai sembuh. Di Pekanbaru ada sampai 8 miliar lebih. Kemarin saya ke Medan, saya lihat orang ini kecelakaan di perkebunan ya. Iya. 1,9 miliar. Itu dalam waktu Februari, Maret, April, Mei. Baru 4 bulan. Sampai sembuh. Semua. Di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah, kalaupun dia mengalami cacat atau disabilitas, misalnya kehilangan satu jempol, ada santunannya, ada tabelnya. Iya, iya. Sampai tadi saya katakan, sampai meninggal dunia pun, ahli warisnya akan dijamin, disantuni, dan dikasih beasiswa anak-anaknya. Jangan sampai pencari nafkah meninggal, anaknya putus sekolah. Kan tragedi juga buat keluarga. Nah, jadi sudah disediakan oleh negara, tapi negara juga harus menjamin bahwa regulasinya itu berjalan. Iya. Ini persoalan yang klasik menurut saya yang terus terjadi dan akhirnya kok ada regulasinya hukum positif tapi nggak dijalanin. Nggak dijalanin gitu. Ini persoalan-persoalan klasik menurut saya yang harus menjadi bagaimana pemerintah juga sadar ya bahwa mereka hadir itu kan juga memiliki fungsi penegakan hukum, pengawasan gitu loh. Pengawasan ya. Kembali ke pengawasan tadi, dibuat regulasinya tapi tidak dilaksanakan gitu. Tidak dilaksanakan. Sama juga Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan padahal sebenarnya masih ada urutan 1, 2, 3 sampai 10 yang lebih penting tapi justru ya seperti itu. Jadi artinya inilah yang menurut saya juga pemerintah harus lebih objektif ya. Tadi makanya kalau dalam pembuatan peraturan perundangan itu kan kalau mau buat regulasi ya kan harus mengkaji paling tidak aspek sosiologisnya gimana. Pelaksanaan di lapangan sekarang gimana? Oh, ternyata peserta jaminan sosial masih rendah. Kenapa? Nah, lubang-lubang itu yang bisa harus nanti menjadi regulasi baru sehingga kepesertaan bisa meningkat misalnya. Aspek filosofisnya, bagaimana? Filosofi daripada hadirnya undang-undang ini bagaimana untuk melindungi siapa? Nah, aspek yuridisnya bagaimana? Kan harus dikaji, harus dibicarakan bahwa memang naskah akademik yang dibuat ini tidak sekedar buat aja kan? Nah, ini kembali ketentuan membuat regulasi pun sudah jelas diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sekarang direvisi menjadi 13 tahun 2022. Itu kan juga belum tentu juga dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 kemarin. Jaminan hari tua pencairan itu regulasinya sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan pasal 35 dan 37. Filosofinya melindungi pekerja di masa tua. Tapi pemerintah akhirnya mengubah lagi menjadi Permenaker 4 tahun 2022. PHK ambil PHK. Nah, kan artinya filosofinya sudah hilang. Perlindungan di masa tuanya sehingga kata BPS masyarakat lansia itu masyarakat yang banyak jatuh dalam garis kemiskinan. Nah, kita kan nggak mau lagi kalau sekarang lansia kita banyak yang miskin. Apakah kita biarkan saja nanti akan terus miskin? Harus ada dong strategi pemerintah bagaimana masyarakat pekerja kita yang produktif hari ini memiliki tabungan sehingga ketika dia pensiun di masa tua dia nggak miskin. Masa kita biarkan terus data BPS ini untuk terjadi juga 2030, 2040, 2045 di masa Indonesia emas, 100 tahun Indonesia, lansia banyak yang miskin, kan sangat tragis gitu loh. Pemerintah kita mengapain tidak bisa menjangkau apa yang diharapkan di masa depan, masa mendatang ya. Ya kalau sekarang dikatakan lansia kita banyak yang miskin, apa yang harus kita lakukan supaya 2030, 2040, 2050 masyarakat lansia kita sejahtera, tidak miskin lagi gitu.
Oke, memang kalau bicara tentang ketenaga kerja ini sangat luas. Sangat luas. Pak. Ekosistem ketenagakerjaan sangat luas. Dan oleh sebab itu memang tidak juga bisa satu pihak menyelesaikan, harus banyak pihak. Iya. Dan semangat dalam ketenagakerjaan kita kan hubungan sosial, dialog sosial harus dibangun. Pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus membangun dialog sosial. Pemerintah harus membuka ruang negosiasi. Pekerja juga harus membuka ruang dan harus ikut. Jangan juga diajak negosiasi oleh pemerintah nolak. Ini kan juga persoalan. Kalau menolak, nanti pemerintah juga punya dalil kepada MK. Kami sudah undang tidak mau datang. Artinya regulasinya tidak berubah, legitimasi dari MK akan lebih mudah untuk mengatakan konstitusional kan gitu. Nah jadi kalau sisi berharap serikat pekerja ya juga harus proaktif. Proaktif dan semua ya serikat pekerja dan harus dilibatkan semuanya. Dan nggak boleh hanya ini serikat pekerja ini, serikat pekerja ini. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti seperti Mahkamah Konstitusi bilang pelibatannya minim karena hanya tertentu saja. Nah ini kan juga menjadi pelajaran harusnya oleh pemerintah supaya dalam proses revisi ini ya harus benar-benar melibatkan semua pihak gitu. Semua diajak dialog bicara dan tidak searah, harus dua arah. Biar bagaimanapun juga harus ditinjau aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya, aspek filosofisnya sehingga jelas hukum yang akan dibuat adalah hukum yang benar-benar bisa meningkatkan perlindungan kesejahteraan pekerjaan yang layak didapat, penghidupan yang layak didapat, perintah undang-undang dasar kan. Nah ini nih yang kita harapkan semuanya bisa selesai dengan dialog sosial yang berkualitas. Tidak sekedar hanya dialog kan begitu. Supaya tidak ada lagi intrik-intrik demo-demo di masa mendatang. Oh iya, kalau mereka sudah masuk dalam perundingan, mereka sudah sepakat dan sebagainya, kan harus produk mereka semua. Kesepakatan mereka, ya. Nah, tapi tadi kembali, pemerintah jangan kembali melakukan seperti yang sebelumnya. Ada tim di SK-kan tapi tidak berjalan. Ada draft hanya dibuat sepihak. Ada pembahasan dilakukan tidak melibatkan masyarakat, serikat pekerja dan sebagainya. Nah ini kan persoalan-persoalan yang menurut saya harus menjadi pelajaran. Makanya bagi pemerintah ke depan. Demo buruh seperti kemarin. Oh iya, gitu demo buruh dan mogok buruh dan sebagainya, demo-demo itu kan merupakan reaksi daripada ketidakmampuan pemerintah sebenarnya. Sebenarnya bisa bisa diantisipasi Tidak hanya sekedar bagaimana menolak undang-undang cipta kerja, tapi dalam teknis-teknis sekarang ini tentang upah minimum, tentang THR, tentang PHK, tentang jaminan sosial. Itu kan menjadi isu potensi terjadinya mogok demo. Nah, pengawas harus masuk, pengawas harus bekerja keras, pengawas harus tegas. Pengawasan dan penegakan hukum kan mereka punya kewenangannya. Lakukan sehingga kalau pengawas ketenagakerjaan lebih berkualitas dalam bekerjanya, mogok dan demo akan turun. Dan semua akan aman dan nyaman. Mengacu pada hukum positif. Ya kan seperti itu. Jangan juga ada hukumnya tidak dijalankan, dilaporkan, tidak di follow up, demo mogok, buruh lagi yang disalahkan. Nah kita juga harus bilang kepada masyarakat juga kalau menilai mogok dan demonya buruh itu juga harus objektif. Kenapa mengapa mereka demo mogok harus ditanya tahu kenapa? Ya karena mereka ada sumbatan-sumbatan. Nah ini kan menjadi persoalan, jangan sampai masyarakat hanya ngeliat, wah buruh demo mulu. Ya kenapa? Ya karena ada sumbatan itu. Yang merupakan kewenangan pemerintah, dinas tenaga kerja maupun kementerian dalam hal ini pengawas, tapi tidak dijalankan. Nah ini nih, jadi secara logika normal lah, nggak mau serikat pekerja itu panas-panasan di luaran, berjam-jam, teriak-teriak. Kalau semuanya sudah berjalan berdasarkan koridor hukum regulasi yang ada. Seperti itu. Oke. Mungkin closing statement mungkin Bang Timbul terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seperti apa sih yang Abang harapkan kepada pemerintah dan juga mungkin
Federasi Serikat Buruh, Bang? Ya, jadi memang tentunya fakta hukumnya memang norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 ini memang lebih banyak yang menurunkan kualitas perlindungannya kepada buruh. Walaupun tadi ada beberapa juga yang menurut saya sudah lebih baik ya. Tapi paling tidak yang mayoritas yang menurun ini harus juga bisa diperbaiki lagi. Dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi kan harus dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah harus membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mengkaji kembali isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu, termasuk dalam regulasi operasionalnya seperti PP 34 tentang TKA, PP 35 tentang pesangon, jam kerja, outsourcing, PKWT, PP 36 juga terutama ini. Ya, 34, 35, 36, tiga inilah yang memang menjadi kunci. Nah, 37 PP 37 juga harus juga direvisi supaya akses kepesertaan identik dengan akses manfaat. Ya, supaya lebih banyak pekerja yang mendapatkan manfaat JKP. Nah, harus terbuka pemerintah dan harus didialogkan, harus dinegosiasikan. Nah, serikat pekerja, serikat buruh pun harus punya konsep, punya usulan yang konstruktif bagaimana untuk memastikan regulasi ini bisa direvisi untuk kemajuan ke depan. Ya, jangan nolak. Kalau nolak takutnya ditinggal. Ya, memang logikanya kita menolak tapi ketika pemerintah tetap mau menjalankan kan artinya dari satu kutub ke kutub lain nggak akan titik temu. Pemerintah harus membuka diri, serikat pekerja harus merespon itu dengan lebih bernegosiasi gitu. Sehingga dicapai sebuah kesepakatan baru. Tadi yang krusial itu di PP 35 dan PP 36. Nah, ini yang memang harus dilakukan banyak perubahan ya. Karena kalau kita seperti ini yang seperti yang ada di PP 35 dan 36, kita akan sangat tidak terlindungi dan akan menjadi kalau orang bilang tuh race to the bottom gitu, berlomba-lomba menurun gitu. Jadi perlindungan itu semakin lama semakin kualitasnya hilang, makin menurun dan akan terjadi penurunan produktivitas. Betul bahwa memang kita membuka lapangan kerja, tapi tidak seperti gini-gini aja kan. Banyak faktor lainnya yang memang mempengaruhi pembukaan lapangan kerja. Jangan melulu hanya hukum ketenaga kerjaan yang dikotak-katik. Yang di sana-sana nggak pernah dikotak-katik, ya kan? Banyak persoalan tapi jangan melulu ini. Lihatlah secara proporsional gitu. Gitu. Jadi buruh itu ya soko guru pembangunan yang harus juga diperhatikan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layaknya juga, hak untuk bekerjanya itu ada gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih nih Bang. Terima kasih, sama-sama. Sekjen Opsi ya. Oke, baik sahabat Monitor Indonesia, demikian perbincangan kita dengan Sekretaris Jenderal Opsi, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Bang Timbul Siregar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.